Judul karya Pudar Bab 9. Penulis Neng Neng. Cerita hidup datang dan pergi silih berganti. Ia membawa warnanya sendiri. Kadang pelangi datang dengan warna-warna terindahnya. Namun tak jarang juga awan gelap menggelayuti langit tanpa sekat. Di sebuah kamar hotel yang terlihat cukup besar, terdapat seorang gadis yang kini tengah menatap kosong pada sembarang arah. Matanya membengkak, namun air mata tak lagi mengalir. Tubuhnya terasa lemah tak berdaya, membuatnya sulit melakukan pergerakan apapun. Terlebih, rasa sakit hampir di seluruh tubuhnya ia rasakan. Tubuhnya bergetar hebat, napasnya masih memburu. Perlahan matanya melirik pada sosok yang kini sudah terlelap begitu saja setelah berhasil menghancurkan hidup juga masa depannya hanya dalam waktu satu kedipan mata. Tangannya terkepal kuat, dalam benaknya kembali bertanya-tanya. Tak apakah jika dia membunuh pria yang telah merenggut hidupnya sekarang? Perlahan matanya mengedar pada sebuah gelas yang masih penuh terisi air. Bisa saja jika ia membunuh pria biadab itu menggunakan pecahan gelas tersebut. Hingga tangannya mulai menjulur. Sementara itu dadanya bertalu hebat. Ini adalah untuk pertama kalinya ia dilecehkan sedemikian rupa. Lily memang terlahir dari keluarga miskin. Namun sedari kecil gadis itu sudah dijaga oleh ayah dan bunda sedemikian rupa. Mereka tidak akan membiarkan Lily terluka sedikit pun. Namun kini Lily mendapatkan perlakuan tidak menyenangkan. Lily dilecehkan. Lily marah. Ia kecewa dengan takdirnya sendiri. Lalu, bagaimana sekarang ia harus mengatakan semuanya pada bunda? Haruskah ia mengatakan jika ia sudah dinodai teman sekelasnya di sebuah hotel? Bagaimana mungkin orang-orang akan percaya padanya? Atau Lily harus lapor polisi saja? Apakah mereka akan percaya pada si miskin Lily? Sementara Bima adalah orang kaya. Lily yakin Bima memiliki semuanya yang bisa membebaskannya dengan mudah. Apa ini akibat dari Lily membohongi bunda? Mengingat bunda, Lily segera memaksakan dirinya untuk bangkit. Perih terasa, namun Lily berusaha untuk bangun. Mengenakan pakaiannya meski sudah terdapat robekan kecil di bagian depannya. Dengan langkah tertatih, Lily berdiri. Ekor matanya sempat melirik pada laki-laki yang sedari tadi tidak bergeming dari tidurnya. Dengan amarah yang mempuncah, Lily sempat meludahi pria itu dengan kesal. Lalu Lily berjalan dengan terseok-seok dan membuka pintu kamar, meninggalkan kenangan terburuk dalam hidupnya dengan segala kebencian yang ia miliki. Langit masih gelap, sekarang entah pukul berapa. Namun, Lily masih memaksakan diri untuk berjalan menuju rumahnya. Minimnya penerangan lampu jalan membuat Lily sedikit meraba-raba langkahnya. Tangisnya kembali pecah kalau menatap bintang di atas cakrawala sana. Lily tahu sejak malam ini hidupnya tidak akan baik-baik saja. Namun Lily berusaha menguatkan dirinya sendiri, berusaha untuk membuat bunda tenang dan tetap bangga pada dirinya. Yah, tak apa. Aku hanya kehilangan keperawananku saja. Aku akan baik-baik saja. Aku masih bisa menjadi juara kelas dan mendapatkan beasiswa sesuai keinginanku. Tak apa, jangan sedih Lily. Kamu tetap Lily yang sama seperti sebelumnya. Kamu tetap bisa menjadi anak kebanggaan bunda. Lily menggelengkan kepalanya, berusaha menghalau rasa cemasnya. Air matanya kembali menetes dengan deras, lalu wajahnya menengadah ke atas langit sana. Tangannya berulang kali menepuk dadanya dengan kesal. Rob, kenapa ujian ini berat sekali? Lily memeluk tubuhnya, kala angin malam kembali menusuk tubuhnya. Dengan derai air mata, Lily kembali melanjutkan langkahnya. Tiba di depan rumahnya, Lily terkesiap kala melihat sosok tubuh lemah itu tengah menyandarkan tubuhnya pada tembok depan rumah di samping pintu. Itu bunda. Bunda pasti tengah menunggui Lily pulang. Seketika rasa bersalah kembali mendominasi hati Lily. Kali ini, bolehkah Lily menjerit sekuat tenaga agar semesta tahu jika hatinya begitu dilanda perih dan kecewa? Bunda, perempuan parubaya itu segera mendongak,
memaksakan tubuhnya untuk bangkit dan menatap gadis yang tengah menatap wajahnya dengan mata berkaca. "Maafin Lili, Bunda." Lili memeluk tubuh Bunda dengan erat. Seketika tangisnya kembali pecah. Bunda hanya bisa mengangguk dengan tangan mengusap punggung Lili lembut. "Tidak apa-apa, Li. Lain kali, jangan diulangi." Ucapan Bunda membuat Lili tertegun. Lili mengendurkan pelukannya dan menatap Bunda dengan mata penuh tanya. Apa Bunda tahu semuanya? Seketika pikirannya menjadi berkelana tak karuan. "Jangan pulang dini hari seperti ini lagi, Li. Bunda khawatir." Ucap Bunda menegaskan, membuat hati Lili sedikit lega. Lili kembali memeluk Bunda dan kembali terisak. "Maafin Lili, Bun. Lili bukan anak yang baik." Tak apa. Kamu anak baik, sayang." Pagi ini langit kembali mendung. Awan hitam menggelayuti langit tempat Lili bernaung. Lili berjalan gontai menuju sekolahnya. Matanya masih sembab. Tubuhnya masih terasa ngilu dan sakit. Terdapat luka lebam di tulang belikat juga perutnya. Pipi juga lehernya masih sedikit kemerahan jika Lili tidak menggunakan bedak pagi ini. Dan itu merupakan perbuatan Bima yang begitu brutal malam tadi. Juga ada beberapa tanda cinta yang Bima tinggalkan di tubuh Lili. Dan itu membuat Lili kembali muntah karena cici pagita-giti. "Hai Li, apa kabar?" Ambar menyapa dengan canggung. Entah kenapa, tapi gadis itu terasa aneh pagi ini. Baik." Lili mengangguk malas. Mendadak hatinya terasa tidak semangat. Jika sebelumnya Lili masih bisa tersenyum untuk dirinya sendiri, namun kali ini Lili sungguh memasang wajah datar dan dinginnya. Semua itu dia lakukan hanya untuk menutupi rasa sakit, kecewa, putus asa, juga bencinya pada sesosok manusia yang mati-matian ingin dia hindari. Mulai dari hari ini hingga kedepannya nanti. "Maaf ya Li, semalam aku..." "Gak apa-apa Ambar." Lili segera memotong ucapan Ambar. Kini Lili tahu kenapa Ambar bersikap kikuk pagi ini. Ternyata dia masih kepikiran tentang tadi malam. Memilih untuk abai pada Ambar, Lili segera menenggelamkan kepalanya pada bangkunya, menutupi wajahnya dengan kedua tangannya. Lili merasa frustasi. Setelah ini, Lili tidak pernah tahu apa yang akan terjadi selanjutnya pada dirinya. Bel tanda istirahat telah berbunyi. Semua siswa memilih untuk menghambur ke arah kantin kecuali Lili. Jika bisa, gadis itu memilih untuk tetap di dalam kelas. Namun peraturan di sekolah ini, di jam istirahat semua siswa harus keluar dari dalam kelas masing-masing. Terpaksa Lili berjalan gontai melewati koridor sekolah. Kali ini tujuannya adalah perpustakaan. Seperti biasa, Lili akan menghabiskan waktunya seorang diri di tempat-tempat sunyi seperti perpustakaan dan taman belakang sekolah. Mata Lili menatap sekilas pada sosok tinggi yang berada di depannya. Tubuh itu berjalan maju menuju Lili. Di sampingnya ada sang gadis yang tengah bergelayut manja dengan celotehannya. Dan di belakangnya ada para punggawa yang selalu setia menemaninya. Menyenangkan sekali hidupnya. Setelah semalam menghancurkan mimpi seorang gadis, dan hari ini dia masih bisa tertawa terbahak dengan wajah bahagia. Mereka berpapasan sejenak. Bima sempat menegang. Lili melirik pipi Bima yang terdapat lebam karena semalam tangan Lili sempat meninju wajahnya. "Aku akan bertanggung jawab," kata itu berdengung di telinga Lili. Kita lihat tanggung jawab seperti apa yang akan diberikan oleh Bima Adiguna. Sementara berpapasan dengan Lili saja, seperti biasa, Bima seolah tidak mengenali Lili.